Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, segera dikondisikan untuk kembali fokus. Kalau diperlukan, HP disimpan dulu. Kita akan lanjutkan bahasan kita untuk Agile Technique Agility Model di bagian yang ketiga, yaitu bagian proses. Jadi, sedikit review bahwa kita sudah menyelesaikan pembahasan AAM di bagian people, yaitu individual dan team and environment. Nah, sedikit review kembali lagi bahwa apa sih AAM itu? Saya nggak tanya singkatannya. Ada yang bisa mendeskripsikan apa itu AAM dan kira-kira tujuan dibuat AAM itu untuk apa? Ada yang bisa kasih jawaban? Yang paling belakang pojok. Apa itu AAM dan kira-kira goal-nya atau tujuannya untuk apa? Oh, masih penuh mulutnya. Sebelahnya? Ya. Oh, harmonik ya? Siap-siap yang duduknya belakang ya. Duduk duluan. Apa AAM dan tujuannya untuk apa dibuat AAM? Untuk AM sendiri itu Agile Agility Model, Bu. Jadi tujuannya jadi agar menjadi dasar-dasar atau prinsip kita untuk menjalankan dalam pengembangan produknya. Seperti itu, Bu. Oke, ada yang punya jawaban lain? Apa gunanya dibuat AAM? Ya, silakan, Raka. Jadi AM itu sebuah framework atau parameter untuk menjadikan seorang individu ataupun tim itu menjalankan agile dengan baik, Bu. Sip. Jadi AAM itu framework yang ibaratnya kita itu akan menjadi guidance sebagai petunjuk. Ibarat orang kalau mau pergi, yang kamu define pertama kali apa? Destination, goal-nya. Goal untuk membuat kita bisa menjadi orang yang agile, melakukan proses agile dan menghasilkan produk yang sesuai dengan agile. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan agile. Nah, itulah kemudian AM itu dibuat. Jadi ini menjadi panduan bahwa orang yang agile itu adalah orang yang gratitude, resilient, dan seterusnya. Tim yang agile itu adalah tim yang punya atribut dia trust others, cross functional, bla 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 dan seterusnya. Nah, sebaliknya, tim yang melakukan proses agile dengan benar adalah tim yang dia incremental iterative development, dia collaborate daily, dia face to face, constant pace, simplified work, dan collaborate with customers. Produk dikatakan agile ketika dia punya atribut viable, valuable, satisfied user, dan seterusnya. Ya, jadi ini framework AAM itu menjadi sebuah panduan untuk how kita melakukan transformasi agile itu dibawa ke arah mana. Itu poin pertama, goalnya. Nah, yang kedua, kalau kalian lihat, ini ada versi 2,5 kan? 2.5 kan? Itu artinya ada versi-versi sebelumnya. Nah, perbaruan dari versi yang sebelumnya itu adalah adanya dua yang paling kanan ini ya. Ada Agile as metodologi sama Agile as huruf kecil, Agile as character, culture, environment. Ini juga ada latar belakangnya. Sama juga itu pengalaman kami. Jadi adik-adik kami mulai ada motivasi untuk mengadopsi Agile itu kalau kita hitung mundur itu sekitar tahun 2013. More than 10 years ago, you know. Itu pertama kali kita melakukan adopsi Agile. Kalau dari mana asal-usulnya? Mundur lagi. Jadi di IT itu ada kegiatan tahunan yang namanya Tracer Study, di mana Pak Kaprodi itu mengunjungi para stakeholder, industri yang menggunakan alumni kita. Kita minta message sama mereka, feedback sama mereka. Gimana alumni kami? Apa pesan untuk kita bisa adopsi di kampus? Nah, pada waktu itu, sebelum tahun 2013, itu udah mulai dimention. Adopsi agile, gitu kan. Dibawa ke sini, dibawa ke kampus. Which is kita itu sama sekali nggak pernah tahu agile itu makanan apa gitu, itu isinya kayak apa gitu. Tapi itu menjadi misi yang dititipkan oleh para industri untuk kita adopsi. Kita kepingin alumni PEN itu ngerti agile gitu kan kata mereka. Tapi agile itu apa kita nggak tahu. Maka perburuannya itu dimulai tahun 2013 itu. Waktu itu pertama kali
ikut training di Jakarta dengan asumsi bahwa agile itu adalah mereplace metode waterfall yang selama ini kita gunakan. Sehingga begitu pulang dari Jakarta itu, dari beberapa kali training itu kita dapat Scrum. Maka langsunglah kita kemudian bersemangat sekali ngadu Scrum ke dalam kurikulum. Kita undang kedinginan ya di anu aja sampai gitu. Tolong Alif, ya tolong. Jadi kita undang konsultan dari Jakarta datang ke sini, kita workshop sama berhari-hari di camp untuk kita merumuskan bagaimana bahwa agile itu masuk dalam kurikulum kita. Itu gak cuma satu kali iterasi, kita adakan training berkali-kali, workshop berkali-kali, sampai akhirnya kemudian kami menghasilkan sebuah kurikulum praktikum RPL pada waktu itu, di mana setiap minggunya itu implementasinya Scrum, gitu kan. Dari mulai planning, daily, retro, review, itu kita lakukan selama berapa kali iterasi. Pertama kali terapan tahun 2016-2017. Itu angkatan pertama yang kita kenalkan Scrum. Hanya saja kemudian, setelah jalan iterasi, dua iterasi kalau nggak salah, 2 tahun gitu, ada sih improvement, tapi juga masih banyak persoalan, masih banyak kendala. Yang namanya tim itu kemudian tidak bisa solid lah, yang namanya retro itu sama dengan judgment lah, yang retro itu berakhir dengan nangis-nangisan lah, itu sering terjadi seperti itu. Sehingga kemudian tahun 2018 itu kurang lebih kita mulai mendapatkan pencerahan bahwa ternyata yang kita lakukan selama itu adalah just doing agile, not being agile. Nah, ada istilah baru, doing agile sama being agile. Ada yang bisa menjelaskan what's the difference? Doing agile, pernah dengar? Pernah dengar? Ah, kok mantuk-mantuk? Namamu siapa? Namanya mana? Namanya siapa? Silakan Aldi. Apa salah nggak apa-apa? Apa bedanya doing agile sama being agile? Tuh, pakai. Nah, kalau doing agile sendiri itu cuma sekedar melakukan saja, tahu banyak prinsip-prinsipnya, tapi nggak diterapkan, cuma melakukan aja. Nah, kalau doing agile itu udah menerapkan prinsip-prinsipnya, yang terutama yang AM ini Ya. udah diinternalisasikan gitu kan Bu, diterapkan. Nah, itu yang namanya doing agile. Nah, nanti cek ya video yang diproduksi oleh Mas Bagas dan Mas Faris itu udah dibahas di sana. Kok nggak bisa jawab nih ya? Ya, jadi kalau doing agile itu just do it tanpa tahu motivasinya apa. Jadi ada cargo cult agile. Ada istilah cargo cult agile yang sudah pernah nyimak videonya masih tahu nih. Cargo cult agile. Ayo, masih ingat cargo cult agile di video itu ada istilah begitu. Atau kita tanya pembuatnya. Ayo Faris, cargo cult agile apa? Apa tuh cargo cult agile? Coba kasih itu. Masih ingat apa bedanya doing agile sama being agile? Sehingga segitunya kita harus sampai begitu rigid kita mendalami ini gitu. Antek-antek, berdiri. Masih ingat apa itu cargo cult agile? Jadi cargo cult agile itu kayak orang yang meniru framework kerja framework. Sebentar Bu. Ya. Gimana orang yang meniru? Jadi cargo cult agile itu kayak orang-orang yang meniru kayak melakukan agile tapi tanpa tahu dasar-dasarnya. Kayak contohnya cargo cult agile itu ada orang suku India di Amerika, dia itu meniru kayak kan kalau tentara Amerika kayak mana ya, lupa gue. Ya di pedalaman lah ya. Oh iya, kayak di pedalaman gitu ada tentara Amerika, dia tuh menunggu kayak supply lewat terus di drop. Nah, itu buat tentara Amerika buat ngambil peralatan-peralatannya. Nah, orang-orang India itu, orang suku Indian itu meniru tentara Amerika itu menunggu dari atas tanpa tahu apa yang ditunggu gitu dan berasal dari mana gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi itu adalah sebuah istilah cargo cult agile. Ada orang di pedalaman yang waktu itu ada pasukan Amerika di sana. Mereka memperhatikan peralatan-peralatan yang dipakai. Jadi ada handphonenya, mungkin ada headsetnya, terus ada parabolanya, ada pesawat yang datang. Nah, ternyata pada waktu tertentu ketika pesawat datang itu kemudian turunlah banyak logistik, ada makanan segala macam. Perang selesai, pasukannya kembali. Nah, kan ketika mereka masih ada pasukan Amerika, mereka sering dibagi makanan tuh ya. Menyenangkan sekali gitu. Tapi begitu pasukannya sudah pergi, tapi ini bisa. Kayaknya cara mendatangkan makanan kita mesti harus bikin alatnya deh. Maka mereka bikinlah itu parabola tiruan, mereka bikin pesawat tiruan, mereka bikin handphone tiruan dan segala macam. Tapi kok berkahnya nggak juga turun dari langit.
Kenapa? Karena mereka hanya melakukan actionnya tapi tidak tahu why-nya. How dan why-nya itu mereka tidak paham filosofinya. Oleh karena itu, yang kita lakukan bukan cuma doing agile, tapi being agile. Di mana being agile, transformasi agile itu harus start from apa? Start from mindset. Ya, ingat agile is mindset. Setelah mindset, baru kemudian mindset itu kemudian values. Dari values kemudian principle. Jadi itu agile fundamental. Start from fundamental. Mindsetnya dulu dibenerin. Dari fixed mindset harus berubah menjadi agile mindset, growth mindset. Yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk 4 manifesto, yang itu kemudian menjadi budaya dalam bentuk 12 principles. Nah, baru teknikalnya itu dalam bentuk tools, process and tools. Maka ada Scrum, ada Lean Startup, ada XP, ada Kanban, dan sebagainya. Nah, selama ini berarti kesalahan kita adalah jump to the practices. Kita langsung ke Scrum-nya, tanpa ngurusi PU. Jadi kita langsung ke sininya, tanpa memperhatikan akarnya. Nah, padahal kalau kita bicara sebuah pohon, yang mana mungkinlah pohon bisa tumbuh dengan sehat dan dia itu bisa continue grow-nya kalau kemudian akarnya itu nggak benar, nggak diperhatikan. Nah, oleh karena itu umumnya orang, termasuk juga pengalaman kami selama ini, itu menganggap agile as just metodologi yang disandingkan dengan waterfall. Jadi agile itu sekedar waterfall dibuang diganti agile, hanya segala proses saja. Ada daily-nya, ada retronya, segala macam itu saja. Which is itu adalah keliru. Karena kalau cuma begini itu doing agile. Justru yang menjadi nyawa dari agile itu adalah fundamentalnya, yaitu bagian akarnya. Siapa dia? People. Di sana ada individual dan ada team and culture. Nah, oleh karena itu di dalam framework ini kita tambahkan yang bawah ini bahwa AM itu tidak punya cuma sekedar bicara agile sebagai metodologi, tapi juga agile is a character, culture and environment. Ya, oleh karena itu kalau kita bicara tentang produk yang bagus, tidak cuma sekali tapi sustainable product, apa sustainable product yang berkelanjutan. Bagaimana sekarang di HP-mu itu ada banyak produk ya. Ya, mention aja apa itu aplikasi. Itu kan enggak cuma rilis sekali habis itu buyar kan, enggak. Tapi terus di-maintain, terus dikembangkan. Jadi produk itu kalau ditanya timeline produk itu sampai kapan? Sampai kapan? Ya selama dia masih ada yang mau pakai, dia tetap ada. Di HP-mu masih ada nggak jadi ID? Loh, kenapa nggak ada? Sudah wassalam. Sudah nggak dimau oleh user, ya udah dia selesai gitu loh. Berarti kan kata kuncinya untuk sustainable product itu kan berarti harus stick dengan user. Usernya masih terus mau pakai. Ya, oleh karena itu prinsip nomor 1 apa? Our highest priority is to. Nah, dengan begitu customer akan lengket sehingga dia mau pakai terus. Nah, cuma itu kan kita baru nanti bicara di bagian satisfaction itu kan di bagian produk tuh. Nih. Gimana kita bisa user? Nah, oleh karena itu kalau kita bicara produk yang sustain, itu mau tidak mau harus ditopang dengan akar yang sehat. Yang terus berbuah, terus itu kan berarti kan akarnya harus sehat. Apa akarnya? Individual and interaction-nya, teamwork-nya, team and environment. Oke? Jadi pembahasannya tidak terlepas dari yang sebelumnya. Kita sudah menyelesaikan bahasan people, sekarang kita akan masuk proses yang agile itu yang seperti apa? Tim yang dikatakan menjalankan proses yang sesuai dengan agile itu yang seperti apa? Ini menjadi goal yang kita pin untuk tiap tim kalian. Bahwa tim kalian artinya agile, berarti apa? Harus menjalankan semua yang ada di sini di level yang paling kanan. Itu goalnya. Ibarat orang pergi, kita pin dulu goalnya kemana. Dari sini menuju ke sana, nah kita baru nanti bicara bagaimana caranya. Oke? Jadi, masuk ke pembahasan proses. Nah, di sana ada 7 atribut, mulai dari incremental, iteratif, collaborate daily, face-to-face, constant pace, simplified work, collaborate with customer. Itu semua adalah 7 parameter yang kita inginkan ada pada setiap tim kalian. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini adalah menjadi dasarnya dulu. Prinsip yang harus dipegang ketika kita belajar AM. Udah melewati banyak materi, kita masuk ke materi berikutnya, maka setiap aspek itu harus dipahami sinergis dengan yang lain. Kalau sampai kemudian kok kesannya bertolak belakang, pasti ada yang salah dalam pemahamannya. Ya, jadi harus review kembali pemahamannya. Maka kita masuk ke prinsip nomor 22, aspek nomor 22, bukan prinsip, aspek AM nomor 22, yaitu incremental. Ya, saya tolong dibaca.
delivery of valuable software. Ya, minggu lalu sudah pernah saya mention ya, itu ada 3 bagian. Pertama adalah our highest value itu satisfy the customer itu 1. Yang kedua through early and continuous delivery. Yang ketiga valuable software. Nah, kita sekarang fokus pada early-nya, early delivery. Jadi incremental itu sama dengan early delivery. Apa definisinya? Dikatakan di sana, perhatikan yang bagian yang di bold, yang merasa ngantuk. Siapa yang ngantuk untuk baca? Gak ada yang ngantuk ya. Mungkin biar kalau baca akan jadinya melek gitu. Jadi incremental adalah proses yang menghasilkan fungsionalitas yang dapat digunakan dengan cepat. Fungsionalitas yang dapat digunakan pengguna secepat mungkin. Jadi incremental itu bicara mengenai speed. Aspek ini membantu tim mempercepat realisasi nilai bisnis dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Dengan mengutamakan fitur yang memberikan keuntungan terbesar, tim dapat mengidentifikasi perubahan kebutuhan atau masalah lebih cepat. Nah, mungkin itu masih banyak yang abstrak ya. Coba kita kasih contoh. Ada yang menjadi, kalau di HIMIT itu ada nggak sih divisi yang bagian nyari duit? Apa namanya? Wirausahaan. Biasanya mereka cari duitnya gimana caranya? Ada orang KWO di sini? Ada ya? Siapa? Oh, nggak ada di kelas ini. Oh, nggak. Kenapa? Oh, data science. Oke. Biasanya apa mereka bikin untuk mendapatkan dana? Merchandise. Oh, gitu. Terus momen-momen waktu wisuda gitu. Oh, jualan waktu wisuda. Oh, oke. Nah, misalnya nih ya, setelah melihat peluang, kan setiap mahasiswa ini kan pasti butuh makan. Gitu. Misalnya nih ada yang punya ngide, kita jualan makanan yuk, kita jual makanan gitu kan. Makan apa ya yang kira-kira mahasiswa paling suka gitu ya. Yang mereka itu hampir semua mahasiswa pasti suka makanan itu. Apa misalnya? Hah? Apa Pian? Risol. Oh, ada jual risol. Oke. Nah, risol. Katakanlah misalnya desainnya risol gitu kan. Risol itu kan ada banyak variannya kan. Ada banyak variannya. Coba sekarang kita bandingkan pendekatan orang yang melakukan bisnis dengan cara agile dengan cara versus orang tradisional. Ya. Kalau orang melakukan pendekatan bisnis dengan cara tradisional, maka ketika dia mendefine mau menjual sesuatu makanan misalnya, maka yang kebayang itu adalah pertama ya, kita nanti mau bikin sebuah kios atau stand gitu ya, yang di sana mempekerjakan pegawai, terus kemudian kita perlu ada marketing, kita perlu dan sebagainya. Sehingga kan kebayang kita butuh modal awal tuh. Modal awal untuk nyewa tempat, beli peralatan, belanja bahan, gaji orang, melakukan marketing, apa segala macam. Sehingga kalau butuh modal banyak, kita butuh investor. Maka yang mungkin dilakukan oleh orang yang pendekatan bisnis rasional adalah mencari, bikin proposal ya, tawarkan. Tolong dong invest gitu ya. Yang invest itu akan kembali dalam 5 tahun, misalnya begitu. Jadi cari investor, kumpulin dana, cari tempat strategis, kemudian nyewa orang, belanja alat-alat untuk masak, belanja bahan, kemudian mulai jualan. Ya, jadi katakanlah misalnya itu pendekatan orang tradisional. Sedangkan kalau pendekatan orang agile bagaimana caranya? Maka dia mungkin melakukan survei dulu. Kira-kira anak pen itu biasanya kalau makan risol sukanya risol yang rasa apa? Apa aja sih variannya risol itu? Mayo, terus sosis, apa lagi? Kacang hijau. Ya, who knows kan sekarang trennya kan ada makanan yang baru-baru yang aneh-aneh gitu kan, mungkin disukain gitu kan. Ya, jadi kalau pendekatannya orang agile adalah dia bikin dulu dalam skala kecil, katakanlah 20 biji begitu ya. Kemudian dia lempar ke teman-teman, katakanlah kayaknya sih yang paling disukai risol mayo gitu kan. Maka dia bikin 20 biji risol mayo. Katakanlah modalnya berapa kalau cuma 20 biji kan paling berapa? Modalnya 50.000 aja deh, 50.000 dari kantong sendiri. Bikin tuh 50.000, bikin 10 biji. Kalau dijual harganya berapa dong kalau 50.000? Wah ya rugi dong kalau gitu. Mungkin dapatnya katakanlah kalau 20 biji ya, dapat 20 biji misalnya, karena kan bikin sendiri tuh, bikin sendiri. Nah, dilempar ke teman-temannya. Ada kemudian dia kasih feedback. Ini mayonya kurang banyak ini. Wah, ini ini kalau lebih keren, lebih enak lagi kalau ditambahin isinya ditambahin udang. Oh, ini lebih akan enak lagi kalau ditambahin apa gitu kan? Ya kan? Ya, dan ini ukurannya kurang gede ya, itu masukkan semua kan, sehingga
kita dapat feedback itu kemudian iterasi pertama mungkin ada banyak sekali yang apa ini kegosongan, apa ini gak enak blas, apa segala macam. Tapi dari situ kita bisa dapat feedback. Oh ternyata anak pen itu lebih sukanya kalau yang begini, isinya begini gitu ya. Oh ukurannya sekian, yang isinya itu mungkin mayonya banyakin, yang mungkin tambah lagi dengan jagung dan sebagainya. Dapat feedback. Sehingga iterasi berikutnya based on feedback kita perbaiki lagi. Nggak lagi 20, kita bikin 50. Modalnya juga masih belum seberapa. Tapi dari itu kita udah mulai dapat kondisi pasar dan mulai dapat untung. Sehingga skalabilitas jadi nggak buru-buru nyewa tempat, nggak bayar pegawai. Ya kalau iya, kalau enggak. Ya kalau laku, kalau enggak. Nah akhirnya apa? Baru bulan kedua udah gulung tikar. Nah jadi bayangin bahwa pendekatan orang agile itu adalah start from small, divalidasi, dapat feedback, dikembangkan. Feedback lagi, dikembangkan. Based on feedback. Sehingga kalau seperti itu kan user kayak merasa dimanjakan karena apa yang mereka mau didengerin. Apa yang mereka minta diturutin. Ya. Nah, itu bedanya pendekatan agile dengan pendekatan tradisional. Oleh karena itu, yang kata kunci di sini adalah menghasilkan fungsionalitas yang dapat digunakan penggunaan secepat mungkin. Secepat mungkin segera bisa dideliver. Nah, dari situ kan kemudian mendapat feedback tuh. Sehingga dengan ini membantu tim percepat realisasi nilai bisnis. Dengan mengutamakan fitur yang memberikan keuntungan terbesar, tim akan mengidentifikasi perubahan dengan cepat bisnis. Jadi mungkin iterasi pertama tadi itu belum balik duitnya. Tapi itulah investasi untuk bisa mengetahui kondisi pasar. Oh ternyata favoritnya anak pen itu yang kayak begini. Itu ada harganya. Oh ternyata yang kayak gini nggak disukai. Itu ada harganya. Ya itu kan failure story kan. Jadi failure story itu juga membutuhkan sebuah investasi untuk kita jadi tahu mana yang oke, mana yang nggak oke. Sehingga iterasi berikutnya kita akan jadi lebih bagus dan lebih bagus. Ya, jadi oleh karena itu dengan adanya incremental early delivery kita bisa segera tahu mengidentifikasi perubahan kebutuhan atau masalah menjadi lebih cepat. Jadi nggak nunggu lama gitu ya, baru dilempar ternyata kemudian nggak disukai oleh user, akhirnya gagal gitu. Nah, itu ya. Jadi pendekatan proses yang dalam agile itu adalah incremental. Di mana incremental itu ini ada beberapa quotes. Yang pertama yang paling kiri itu dari Steve Jobs, dia mengatakan. Coba di belakang Rizal, tolong dibaca Rizal. Yeah. Incremental. A lot of times people don't know what they want until you show it them. Because if you are not embracing. Enggak, satu aja yang paling kiri. Jadi Steve Jobs itu memberikan pelajaran kepada kita, ya, berulang kali bahwa people don't know what they want until you show it. Jadi ketika kita mau mempromosikan itu tidak bisa hanya dengan presentasi atau dengan gambar. Tak kasih tahu ya, bulan depan ya kita mau rilis ada risol yang paling enak sedunia. Jadi risolnya itu ya, bayangin. Itu bentuknya begini, isinya itu ada isian dagingnya, ada mayonya ditambah dengan ini. Terus nanti kalau dimakan pokoknya krenyes gitu, enak banget. Mungkin enak banget yang kita deliver dengan apa enak banget yang dibayangkan di kepala user sama nggak sih? Kita punya proyeksi yang berbeda karena dia mungkin nggak pernah tahu bentuk mayo yang kayak begitu atau nggak pernah merasakan dan sebagainya. Sehingga kemudian ya aja sih dan nggak bisa kasih feedback, nggak pernah merasakan. Tapi kalau kemudian kita kasih tester, nih versi mayo saya seperti ini, dia bisa kemudian ngasih feedback. Kurang apa ya? Ini kurang ininya, kurang itu. Ini kan lebih enak kalau tambahin tambah itu. Jadi dia akhirnya tahu apa yang dia inginkan. Oh aku ingin kalau ditambah banyak mayonya. Oh aku ingin kalau ditambah banyak dagingnya. Oh aku ingin. Nah dia bisa mengatakan what they want after they saw. Setelah mereka melihat apa yang jadi people don't know what they want until you show it them. Kasih tahu ini loh bentuknya. Dia bisa kasih feedback. Dia bisa kasih tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau. Ingat tadi goalnya adalah customer satisfaction sehingga kita terjadi yang namanya sustainable product. Oleh karena itu mau tidak mau harus segera di show, jangan di keep dulu. Nanti ini masih belum oke, ini masih belum keren. Karena sesungguhnya yang berikutnya Reid Hoffman dari co-founder LinkedIn yang katakan if you are not embraced with by the first impression of your product means you've launched too late. Jadi kalau iterasi pertama itu kok malu-maluin, banyak dapat feedback negatif, ya justru itulah yang benar. Jadi kamu jangan menunda-nunda demi untuk kesempurnaan. Karena kalau iya sempurna versi kita, begitu dilempar user ternyata mereka nggak suka, ya sama aja. Ya, justru segera rilis ke user, dapat feedback sebanyak mungkin, yang penting siapin mental, pasti akan dapat banyak feedback negatif, pasti akan gagal, harus siap mental itu. Karena bagi orang agile, growth mindset,
Failure itu bukan aib, tapi disitulah kita bisa belajar. Apa yang mereka nggak suka, apa yang gagal, apa yang nggak benar. Iterasi berikutnya kita perbaiki. Sehingga semua yang tadi kurang itu menjadi ditemukan. Gitu. Jadi seperti besok ya, kita akan dituntut untuk rilis dalam 1 bulan pertama. Sprint 1 kan harus sudah rilis kan? Coba benar oleh user. Kemarin saya akan ngajar anak kelas 1. Saya cerita kepada mereka apa yang terjadi pada hari Jumat yang lalu ketika kita diliput itu ya. Dan itu ceritanya ada 26 perusahaan. Udah dikasih tahu belum sama Bunai? Belum, latar belakang. Oh, belum tahu. Oh, jadi kan jadi aktor nggak tahu gunain untuk apa. Ya, jadi ada 26 perusahaan dari Cina yang mereka itu mau menawarkan kesempatan rekrutmen, internship, studi lanjut, bla 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 dan banyak sekali kesempatan kepada pemerintah Indonesia. Nah, tawaran itu kemudian diterima oleh mitra studi. Mitra studi itu adalah bagian dari Dikbud yang studi itu dunia usaha, dunia industri. Intinya bagian dari kementerian yang ngurusi hubungan dengan industri. Nah, jadi ayo nih, ini ada penawaran. Nah, kita akan menjawab dengan sebuah profil. Ini loh, profil kami yang bisa kamu ambil itu yang sebelah mana. Akhirnya kemudian mitra studi memberikan kesempatan pada 5 politeknik, diantaranya PENS, untuk menampilkan profil TEVA mereka. TEVA itu adalah Teaching Factory. Ya, jadi TEVA itu Teaching Factory. Apa artinya? Jadi bagaimana pembelajaran di dalam kelas yang menyerupai industri, standar industri, pola industri, itu diadopsi di kelas. Ada 3 yang diminta di PENS. Pertama adalah motor listrik, Priet itu yang timnya bis dan segala macam itu ya, Priet. Yang kedua itu Primo, robot. Dan yang ketiga adalah APD, Agile Product Development. Nah, yang ingin tahu dari APD apa? Bagaimana sih produksi mereka? Bagaimana mereka memproduce aplikasi beras agile itu seperti apa? Makanya kan kemarin disimulasikan bagaimana kita melakukan desain. Siapa? Timnya siapa kemarin? Raka. Ya, melakukan desain. Proses desain itu seperti apa? Kemudian ketika melakukan proses live code mau programming itu seperti apa? Itu Rizal mau programming. Kemudian ketika mereka melakukan daily scrum itu seperti apa? Nah, itu kan disimulasikan untuk mengetahui bagaimana kita memproduksi produk dalam pendekatan agile itu. Yaitu nanti video akan dikumpulkan menjadi sebuah video profil yang akan dipresentasikan di depan para 26 perusahaan dari Cina itu. Ketimbang kita mempresentasikan PENS itu punya potensi A, B, C, D, E, Z gitu kan. Nah, langsung aja lihat nih robotnya kayak gini, ini software development kayak gini, kerannya kayak gini gitu kan. Kemarin saya minta di-shoot tentang agile tekniknya sama beberapa produk yang ada di sana. Termasuk e-sport kemarin juga diperagakan. Jadi tadi bahasa apa kok sampai ke situ ya? Oh ya, anak kelas 1 ya. Jadi saya ceritakan tentang apa kesempatan yang kita dapatkan. Di mana itu semua bukan sesuatu yang berkah dari langit sehari itu juga. Itu proses panjang. Dan kita ingin berbagai keberhasilan itu sustain. Tahun lalu, kalian sudah lahir belum waktu itu? Tahun lalu kita punya kesempatan hadir di workshop PBL. Di sana didatangi oleh Bu Dirjen, Bu Kiki, bersama dengan Dirjen Akademik Pak Beni, terus beberapa trainer, terus dosen dari berbagai politeknik. Mereka melihat produk-produknya mahasiswa. Mereka juga bahkan waktu itu Mas Sony ya ke depan presentasi bersama dengan saya. Habis itu beliau datang ke sini. Semua tim itu mereka datang. Saya tunjukkan kapan hari kan. Jadi mereka melihat bagaimana para mahasiswa ketika proses software development. Jadi kesempatan itu kita dapatkan bukan dengan sebuah proses yang cuma sekali, tapi terus-menerus. Oleh karena itu, sustainable product itu kita harus sustainable business ya. Dianggap ini sebagai sebuah proses bisnis, itu kita pengen sustain. Nah, sustain itu nggak bisa dengan hanya satu angkatan saja, tapi perlu harus ada give and take yang dilakukan setiap angkatan. Maka saya bilang, kali ini, kesempatannya adalah mahasiswa kelas 2 yang menjadi aktornya. Baik itu di 3 maupun 4. Tahun depan, giliran kalian. Nah, supaya mereka bisa melakukan proses dengan cara terbaik, menghasilkan produk terbaik, mau tidak mau, butuh feedback dari user. Maka saya bilang, minggu lalu ada permintaan dari Bu Desi untuk melakukan user review, bukan? Nah, waktu itu masih D3. Soon, saya bilang kepada mereka, kalian juga akan diminta bantuan untuk melakukan review produknya D4. Ketika ada permintaan seperti itu, sambut bahwa ini kesempatan untuk bisa memberikan feedback yang sebaik-baiknya. Biasanya kan anak kelas 1 tuh gini, semangat kakak, udah oke, bagus kak, keren. Kan gitu-gitu aja feedbacknya. Saya bilang, ayolah yang mulai besok lagi itu jangan cuma gitu. Ya memang mereka keren sih, tapi mereka bukan butuh itu.
Mereka itu butuh dikasih tahu di mana jeleknya, di mana kurangnya. Mas, aku kemarin nyoba begini, mau coba bug seperti ini. Wah, itu keren itu. Karena bisa jadi mereka nggak sempat menemukan bug itu. Jadi fungsinya ketika dilempar ke user itu justru untuk apa? Kan usernya masih teman-teman kita kan? Nah, kalau masih ingat Roger Bell Groove, pernah belajar belum Roger Bell Groove? Ada early adopter, ada, udah pernah ya? Udah ya? Ada. Jadi kan yang pertama kan ada stakeholder sama early adopter. Nah, mereka ini masih early adopter. Ya kan, kalian di lingkaran kan early adopter mahasiswa kan? Early adopter mahasiswa. Makanya itu kita minta mereka kasih feedback. Jadi ketika itu justru mindset-nya adalah tak apain ya supaya produk ini keluar bug-nya. Tak apain ya. Nah, pikirnya gitu. Sehingga kalian bisa kasih feedback sebanyak-banyaknya. Itu saya bilang kepada mereka. Sebaliknya kalian sebagai developer, kudu mikirnya, mana lagi ya masih bolong ya, mana lagi ya supaya nggak ketemu sama user. Gitu mikirnya. Jadi satunya itu berusaha melakukan preventif, yang satunya lagi berusaha untuk menemukan di mana bugnya. Kalau itu dilakukan secara konsisten, maka produk kalian itu sebelum nanti akhirnya beneran dirilis ke user yang di luaran sana, yang udah nggak ada ampun kalau mereka mau ngasih feedback, itu sebisa mungkin bug itu sudah banyak yang bisa kita temukan sendiri. Nah, itulah kemudian adanya. Jadi ketika nanti kalian rilis pertama kali, banyak dapat feedback negatif, alhamdulillah, gitu mindsetnya itu. Karena kalau kamu nggak malu dengan your first version, too late itu. Jadi tuntutannya adalah, konsennya adalah 1 bulan harus rilis. Harus rilis. Tapi kan jelek, Bu. Loh, justru itu. Dari jelek itu kan kamu tahu di mana jeleknya. Daripada kamu berusaha nunda rilis, dibagus-bagusin. Udah bagus nih, menurutku. Begitu kita rilis ke user, ternyata apa? Tetap aja ada negatifnya. Kurangnya ini, kurang itu. Padahal kita udah menginvestasikan banyak effort untuk bisa membuat sampai segitunya, ternyata masih juga banyak yang nggak sesuai dengan maunya user. Mendingan kita apa? Kita tahu lebih awal, nih ya. Jadi incremental itu membuat kita jadi bisa mengetahui kebutuhan atau masalah lebih cepat. Daripada ditunda, pada akhirnya juga tetap pasti ada yang nggak disukai oleh user. Oke, dan dengan cara begitu kita bisa dapat feedback cepat sehingga kita bisa langsung switch kepada apa yang diminta oleh user. Oleh karena itu, tetap ya, rilisnya nggak boleh dinego. Bu, mundur seminggu boleh nggak? Nggak boleh. Tuh ya. Kemudian yang berikutnya dari Vaynerchuk gitu ya, dia katakan, nih, message-nya buat kita. Even if your ambition are huge, not only large ya, tapi huge, tetap aja start slow. Start small, gradually, with smart. Ini yang menjadi pelajaran. Kalau versi tradisional atau kita kenal dengan waterfall itu, mereka biasa pendekatannya adalah BDUF. BDUF. BDUF itu singkatan dari Big Design Up Front. Ya, jadi mereka itu bisa jadi sudah mendefine visinya kayak apa. Tapi sejak di sprint pertama, sprint planning yang pertama itu mereka udah mendefine semuanya all about produk itu A to Z, detail banget. Ya, requirement itu udah detail banget. Yang kemudian, kan sebagai orang anggap Agile itu sebagai mini waterfall adalah, yang fitur itu ada 20, maka langsung dibagi. 5 sprint 1, 5 sprint 2, 5 sprint 3, 5 sprint 4. Langsung dibagi seperti itu. Itu namanya Agile yang dilakukan sebagai mini waterfall. Jadi hanya besar, tapi dipotong-potong. But Agile bukan yang seperti itu. Nanti kita akan lihat di prinsip yang berikutnya ya, yang ketika bahas tentang iteratif. Ya, jadi mindsetnya orang Agile itu adalah start slow, start small. Gak usah malu, lemek gitu tok rek. Memang gitu tok. Jujur dari gitu tok itu kan user bisa tambahan kan, bisa kasih tambahan. Mas, ini oke, tapi lebih keren kok tambahin fitur ini, tambah fitur itu. Nah kan jadi gitu. Daripada kita memaksakan deliver 5 fitur, ternyata yang 3-nya nggak disukai oleh user. Nah kan akhirnya jadinya sia-sia yang kita udah lakukan. Jadi kasih satu yang paling inti, yang menjadi fitur utama, core features, MVP core features, itu kemudian mendapat feedback. Nah, carryable berikutnya kita perbaiki, kualitasnya maupun kuantitasnya, kita lempar lagi dapat fitur feedback lagi, seperti itu. Sehingga apa yang kita deliver di setiap sprint itu akan selalu sesuai dengan apa yang di request oleh user. Feedback dari yang iterasi sebelumnya, begitu ya. Oleh karena itu, goalnya untuk membuat tim itu punya atribut incremental adalah yang paling kanan. Ya, jadi yang paling kiri, yang merah itu adalah yang paling waterfall, yang paling hijau itu adalah yang paling agile. Kayak gimana waterfall itu? Tuh.
tim hanya mampu menghasilkan produk dengan standar kualitas minimum pada akhir masa pengembangan. Ada kata-kata standar kualitas minimum. Tadi Bunda sudah bahas ya. Apa standar kualitas minimum yang untuk di deliver? MVP, apa tuh? Iya, minimum viable product itu kayak gimana? Minimum viable product. Jadi yang sudah bisa memberikan fungsionalitas dalam versi yang paling minimal. Dan itu harus lolos minimal tiga mengkol dasar apa? Correctness, reliability, dan usability. Nah, itu adalah fitur yang minimal. Mereka dapat tuh deliver itu, tapi di akhir masa pengembangan. Jadi apa? Nanti di akhir sprint 5 menjelang penfest. Nah, itu namanya, ya kan? Jadi kelas kalian itu dulu kayak begitu. Jadi masa pengembangan 1 semester ya berarti baru kita bisa menyaksikan hasil akhirnya itu di akhir semester. Kalau 1 tahun di akhir tahun. Nah, itu kan waterfall tuh. Jadi user nggak bisa ngelihat dari awal. Tapi kalau yang pendekatan agile, bahkan di sprint pertama, 1 bulan pertama, kita sudah melakukan rilis. Waduh, kayak apa tuh pertumbuhan rilis? Ya makanya start from small, start from features utamanya itu. Gitu ya. Nah, itu yang paling kiri. Yang kedua, yang orange adalah tim menghasilkan produk yang berjalan sebelum akhir masa pengembangan, tapi durasinya masih terlalu lama. Kan kalau di dalam agile itu antara Scrum ya, Scrum itu kan 1 sampai 4 minggu. Jadi maksimalnya adalah 1 sprint itu adalah 4 minggu. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Nah, ini bisa deliver MVP tapi mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Nah, itu kan masih terlalu lama. Itu yang orange. Yang kuning, tim mampu menghasilkan produk tepat di akhir iterasi masa pengembangan, tapi masih di bawah MVP. Dan ini oke. Jadi pengalaman tahun lalu, produk ketika di sprint 1, kan itu dapat feedback tuh. Nah, di NPS kan itu, ternyata setelah NPS itu usability-nya merah semua. Di bawah standar semua, minus semua. Reliability-nya masih banyak yang minus. Bahkan ada yang fungsionalnya pun juga masih minus. Itu ada kejadian seperti itu. Itu berarti timnya masih di level 3. Jadi dia bisa mendeliver di 1 sprint, tapi masih di bawah standar minimum. Jadi secara 3 mengkol pertama itu tidak terrealisasi. Tapi it's okay kan sprint 1. Nah, naik lagi. Berikutnya tim mampu menghasilkan. Jadi memang kita kepingin itu timnya bertumbuh. Saya tidak mengatakan bahwa tim kan exactly langsung lompat sprint di level 5. Ya kalau ada itu bagus sih gitu. Tapi kalau belum bisa begitu nggak apa-apa. Yang penting berproses. Kan yang penting berproses kan. Nah, yang keempat adalah tim mampu menghasilkan produk tepat di akhir iterasi, memenuhi standar minimum, namun kurang dari skop yang direncanakan. Di planning kita punya skop kan. Ternyata skopnya itu ketika di akhir review ada yang nggak terdeliver. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, 1, menghasilkan produk tepat di akhir iterasi. Yang kedua, memenuhi standar minimum. Dan yang ketiga, skopnya nyampe semua. Nah, itu yang keren. Nah, goal kita nanti ke sini. Gimana setiap tim itu ritmenya seperti ini. Setiap kali 1 iterasi itu, skopnya nyampe semua, MVP-nya lolos semua, 3-3 itu lolos semua. Udah gitu, tepat akhir iterasi mereka melakukan rilis. Oke, jadi tahu goalnya kalau incremental seperti ini yang kita inginkan. Sampai sini incremental ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Next. Atribut yang berikutnya adalah iteratif. Ditambah dengan prinsip yang nomor 3. Pangga tolong dibaca. Yang ketiga, yang bawah. Deliver. Itu yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau Scrum itu kan kita ambil yang 1 sprintnya 4 minggu. Tapi sebenarnya akan lebih bagus kalau shorter. Jadi with a preference to the shorter time scale. Semakin cepat itu semakin baik. Ya, jadi prinsip dari atribut yang iteratif ini ada 2, prinsip nomor 1 sama nomor 3. Nomor 1 itu adalah demi untuk mencapai satisfy the customer tadi itu, kita deliver working software secara secepat mungkin dan iteratif. Iteratif itu apa? Ada continuous improvement. Di sprint 1 itu ada ketemu bug ini. Terus berikutnya perbaiki lagi. Ada semakin meningkat, semakin berkualitas. Itu namanya iteratifnya. Yang kedua tadi adalah prinsip yang ketiga, ada deliver working frequently. Kalau frequently itu kan tidak cuma sekali kan?
berulang, 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 berulang. Itu frequently. Jadi prinsip deliver working software frequently itu adalah iteratif. Dari satu minggu, kalau Scrum sampai dengan 4 minggu. Nah, ini definisinya. Jadi atribut iteratif itu maksudnya apa? Pendekatan pengembangan yang memanfaatkan siklus berulang. Satu keywordnya. Yang kedua, iterasinya singkat. Sesingkat mungkin bahkan. Untuk memastikan bahwa di setiap akhir iterasi itu selalu ada deliver working software-nya. Ingat tadi, kan untuk bisa mencapai customer satisfaction kan harus deliver working software, valuable software. Jadi sprintnya pendek, berulang-ulang, dan selalu diakhiri dengan deliver working software. Jadi kalau dulu pernah kejadian, tahun-tahun sebelumnya, ketika di sprint review itu, reportnya apa? Progres tim kami, Bu, ya, di sprint ini kami sudah mulai belajar Laravel, habis itu kami sudah mulai melakukan UX design, terus habis itu kami sudah itu. Yang mereka laporkan itu sebagai progres itu seperti itu. Kalau sekarang, no. Progres itu hanya dihitung progres kalau berupa, nah, ya our primary measure, kan masih ada di prinsip, berapa itu, prinsip agile, bahwa ukuran satu-satunya utama dari sebuah tim, itu adalah ketika mendeliver working software. Kalau bukan working software, berarti dia nggak dianggap punya progres. Jadi progres sama dengan working software. Nah, itu menjadi prinsip agile. Maka oleh karena itu, yang dikirimkan harus selalu working software. Dengan adanya incremental dan iteratif, maka itu memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan meningkatkan peningkatan berkelanjutan dari produk. Karena setiap kali kita dapat feedback tuh. Sehingga kalau ada feedbacknya ini atau yang begini kita segera respon. Ya, BTW, minggu lalu nih kita punya pengalaman. Jadi tadi saya pesan makan siang tuh. Nggak usah sebut merek ya. Pokoknya saya kena UITE lagi ya, direkam. Jadi kita pesan nasi Padang. Nasi Padang gitu ya. Terus ketika pertama kali dimakan tuh, wah, itu sayurnya memang enak banget gitu. Tapi giliran kemudian makan nasi, kita sama-sama batin nih kan, nggak saling kok gini ya. Saya tuh ngerasa ini nasi belum matang gitu. Terus habis itu ternyata ketika saya ngomong, Bunda, iya Bu, tapi kan saya aja. Bunda juga mengatakan hal yang sama. Dan itu confirm dengan apa yang dikatakan oleh Pak Gojeknya ketika, maaf Bu ya lama, soalnya nasinya habis. Nah, dia bilang gitu. Jadi rupanya nasi habis, mereka masak cepet-cepetan untuk melayani kita. Tapi begitu sampai di sini, nasinya belum matang gitu loh. Nah, habis itu kan, as usual ya, saya kasih feedback itu. Ini sebenarnya nyaman, oke. Tapi gara-gara nasinya kurang matang, jadi nggak nyaman dimakan. Saya bilang gitu. Nah, iseng-iseng, saya kepingin tahu orang itu selama ini ngasih feedbacknya apa. Tapi karena tadi waktu saya pertama kali mau pesan di warung itu, saya lihat ratingnya dulu, ratingnya paling bagus, tapi nggak sampai 5 sih memang, 4,6 atau berapa gitu. Nah, saya penasaran tuh, saya coba baca rating orang yang di bawah 5 itu apa bilangnya. Ternyata begitu. Dan kalimatnya itu parah sih, misalnya gini, baru kali ini tahu nasi Padang tapi nasinya jemek, gitu ya, nggak layak. Saya bilang, ini apa, lauknya alot apa dan sebagainya. Nah, yang luar biasa adalah how to handle feedback. Cara mereka menghandle feedback itu, mereka memaki balik itu customer-nya. Sampai kemudian, ini beneran, mereka memaki balik bahwa gini, Anda itu belinya tanggal 1, ngasih feedback tanggal 5. Yakin tak kalau itu yang feedback itu adalah nasi kami, gitu lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, asal kalian tahu ya, kami tiap Jumat itu memberikan sedekah Jumat dan kami itu begini-begini. Hubungannya apa gitu ya? Ada yang seperti itu. Kalau kamu jadi usernya digituin, kira-kira bagaimana? Saya ini beneran loh ngasih feedback bahwa itu nasinya nggak mateng. Saya belum baca nih, punya saya dibalas nggak sama dia. Jangan dibalas juga sama dia. Kalau kamu dikasih feedback kayak kita kasih feedback terus dibalas kayak gitu sama warungnya, kira-kira gimana kamu? Sorry, nasi Padang yang lain masih banyak, nggak kira aku beli di kamu. Apalagi kemudian itu feedback dibaca oleh user kayak kamu, wih ngeri kon warung ini, kan? Takut kita beli di situ kan? Nah, jadi how to handle feedback itu juga menjadi penting. Iya. Harusnya kalau dikasih masukan kayak begitu itu udah terima aja, apalagi customer itu kan raja. Terima kasih masukannya, akan kami jadikan catatan untuk berikutnya, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Kan gitu. Mbok Basio sebenarnya kok gini kok nggak matang sih, matang gini loh. Meskipun sebenarnya mungkin agak grundel, tapi nggak boleh ngomong gitu pada customer itu. Karena customer itu punya banyak pilihan.
Kalau kamu membuat mereka kecewa, dia akan ninggalin gitu kan. Nah, oleh karena itu ya. Jadi memungkinkan penyesuaian yang cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan sekaligus melakukan peningkatan berkelanjutan. Continuous improvement. Setiap iterasi ada improvement gitu ya. Maka dengan iterasi yang berfokus, tim dapat secara efektif dan efisien merespon umpan balik pengguna. Merespon umpan balik pengguna dengan cara apa? Didengerin apa maunya mereka. Jika itu memang possible dan memang sesuai dengan value kita adopsi. Sesuai dengan value kita. Karena ada batasan. Minggu lalu ada yang tanya kan. Jadi misalnya nih ya, stakeholder memberikan batasan bahwa aplikasi ini tidak boleh mengandung unsur judi, nggak boleh pornografi. Itu sudah menjadi constraint. Ternyata feedback user, Mas ini keren Mas kok tambah model cewek yang begini-begini dan begitu. Gitu. Ini kan, ya Bu katanya kan kita harus bisa customer satisfaction nih Bu. Gimana nih? Nah, nggak semata kita dengar user, tapi juga kita perhatikan konsen dari stakeholdernya apa gitu. Belum lagi kan, apa sih gunanya kalian belajar UX Law? Masih ingat? Kalian belajar UX Law bukan? Iya kan? Oh belum Bu Desi. Oh belum. Ya nanti. Nanti kita akan belajar UX Law. Itu kan kaitannya dengan kalau kita bicara mengenai kemarin 5 layer UX itu ya. Dari strategi, kemudian ada scope, ada structure, kemudian skeleton dan surface. Nah, itu kan ada aturannya. Kenapa kok di dalam satu layer itu nggak boleh lebih dari 9 komponen misalnya? Kenapa kok yang paling inti itu taruh paling atas? Kenapa nggak paling bawah? Kenapa kok di pinggir? Itu kan ada aturan-aturannya. Itu UX Law. Jadi kalau misalnya ada user kasih feedback melanggar UX Law, ya kita nggak bisa dengar. Karena UX Law itu bukan sesuatu yang asumsi yang cuma sekedar asumsi penulisnya saja. Tapi namanya law itu hukum. Berarti apa? Itu sesuatu yang sudah sistematis berulang. Disimpulkan dari pola orang sedunia, kesimpulannya seperti ini. Nah, oleh karena itu, kalau ada feedback user melanggar UX Law, nggak bisa dituruti. Berarti apa? Developer harus ngerti itu UX Law-nya seperti apa. Oke, kembali ke sini ya. Jadi, merespon umpan balik pengguna dan memastikan pengembangan produk yang adaptif serta berkualitas. Itu ada 2 quote terkait dengan iteratif. Design is an iterative process. One idea often builds on another. Ketika masih blank, orang disuruh ide itu ya bisa liar, bisa kemana-mana. Tapi kalau dikasih ini inisial idenya itu ini, oke, ini akan lebih bagusnya kalau ditambah ini, tambah itu. Nah, orang bisa muncul ide baru setelah ada ide awalnya. Oleh karena itu yang membuat kemudian iteratif, continuous improvement, ada improvement lagi seperti itu. Dalam versi yang lain, design is an iterative process where mistakes are embraced. Jadi kita salah buat asumsi nggak apa-apa. Kan kita berasumsi. Kita lempar validasi ke user, ternyata oh nggak gitu ternyata yang mereka suka. Nggak apa-apa salah itu. Yang penting apa? Dari feedback itulah kemudian solusinya refine, kita perbaiki. Kalau tadi asumsi kita itu adalah, misalnya tadi risolnya adalah risol yang tadi isinya apa? Risol mayo, yang tadi ada yang bilang minta diisi kacang hijau misalnya, asumsi kita risol kacang hijau ini enak banget. Nah begitu kita lempar ternyata, wah ini apaan kacang hijau kok masukin ke risol gitu kan. Terdapat feedback tuh. Sehingga berikutnya kita nggak lagi produksi risol yang isinya kacang hijau. Nah itu kan berarti desain kita refine. Based on apa? Feedback user. Coba kamu nggak pernah melakukan feedback user. Nggak tahu itu. Asumsi kita itu paling enak loh padahal. Lah enak katamu gitu kan. Ya oke. Jadi ingat bahwa kita produce itu untuk user, bukan untuk diri kita sendiri. Oke, sehingga sama kayak tadi ya, yang kiri itu yang paling waterfall, yang paling kanan yang paling agile. Apa tuh? Tim hanya memiliki 1 iterasi dalam masa pengembangan. Ini yang proof terjadi pada angkatan sebelum kita adopsi agile. Jadi dalam 1 semester itu ya, di awal requirement, di semester akhir itu baru barangnya jadi. Atau bahkan tahun semester depannya baru jadi. Itu. Jadi selama ini ya kita hanya dapat progress report. Anu Bu, sekarang kita udah dapat membuat fitur ini. Sekarang kita udah nambahkan fitur itu, tapi nggak pernah bisa dicoba. Bayangin kan, iterasi pertama ngerap yang bagian login sama register, sama bagian yang bagian informasi. Padahal itu bukan bentuk satu fitur. Tapi kalau
single feature itu kan kita tahu fitur utamanya itu apa. Ya udah kita bikin itu dulu dengan versi yang paling minimal. Dilempar ke user dapat feedback, kita perbaiki lagi versinya, kan begitu. Nah, itulah kenapa kalian kemarin waktu di awal mendefine product backlog, mendefine sprint backlog, maka sprint goal-nya itu fokus pada fitur utama saja. Karena kita ingin start from small, yang dari situ kita dapat feedback, yang kemudian kita bisa kembangkan berikutnya. Itu cara berpikirnya agile. Oke? Yang kedua, timnya udah mulai, tim memiliki lebih dari 1 kali iterasi. Namun, belum mampu menghasilkan working product di setiap akhir iterasi. Jadi ada 2, waktunya sama hasilnya. Yang ketiga, tim memiliki lebih dari 1 iterasi, berarti sudah iteratif kan? Sudah mampu menghasilkan working product, sudah oke. Yang kedua. Nah, yang ketiga, tapi belum mampu menerapkan feedback dari user. Jadi mereka punya rancangan, dibagi dalam beberapa kali iterasi, tiap iterasi di working software, tapi feedbacknya masih belum diakomodasi. Itu yang tim yang kuning. Kalau yang orange, tim itu udah punya beberapa kali iterasi, tapi di akhir iterasi belum bisa di working software. Nah, sedangkan yang mulai hijau adalah tim punya beberapa iterasi. Yang kedua, di tiap iterasi berhasil di working software. Yang ketiga, sudah ngikuti feedback user, tapi masih sedikit yang diikuti. Masih dipilih-pilih. Nah, dipilih dalam arti itu sebenarnya esensial, tapi kita nggak ngikutin. Karena mungkin kapasitas dari developernya barangkali ya. Mungkin belum mampu untuk mendeliver fitur itu, misalnya begitu. Nah, yang paling bagus yang hijau. Tim memiliki lebih dari 1 iterasi, sudah mampu menghasilkan working software. Yang ketiga, menerapkan feedback dari pengguna. Nah, itu yang paling bagus. Jadi, iteratif yang paling kita tuju adalah yang paling kanan, itu yang seperti ini. Nah, jangan salah. Kalian pernah belajar tentang waterfall ya? Pernah belajar tentang teorinya waterfall? Belum? Belum, oke. Tapi ada di video di Agile Teknik ya. Waterfall itu adalah bagaimana proses yang kita sebut dengan SDLC itu dipecah-pecah. Mulai dari pertama kita melakukan requirement, kemudian melakukan design, melakukan implementation coding, kemudian melakukan testing, dan terakhir baru dirilis. Di akhir tahun itu dirilis. Jadi user baru tahu produknya di akhir tahun. Nah, yang seperti itu kan tadi saya bilang big design upfront. Apa namanya? Ayo ambil wudhu. Harga di bawah AC itu, dingin banget. Nah, kalau di versinya waterfall itu ada, di versi tradisional itu ada yang namanya spiral method. Ya. Jadi bedanya begini. Jadi kalau saya masih ingat dulu waktu mengajar itu, jadi bayangin itu gambarnya Mona Lisa atau gambar Mona Lisa. Nah, yang paling esensial dari sebuah gambar wajah itu bagian apanya? Misalnya, jadi kan itu kan ada rambut, ada wajah, ada baju, ada bagian sampai setengah badan kan. Nah, kalau kita melakukan pendekatan spiral itu atau pendekatan yang iteratif development tapi menggunakan pendekatan tradisional, itu ya tetap dari awal goalnya gambar itu. Tapi yang paling utama kita gambar dulu adalah bagian wajah. Dapat kan, gak mirip, itu hidungnya kurang mancung, itu kan dapat fitur langsung kan. Nah, habis itu baru setelah wajah itu baru rambutnya apa gitu-gitu. Tapi nggak berubah dari awal hingga akhir, desainnya ya seperti itu. Nah, sedangkan kalau dengan pendekatan agile dari awal ya, tim kamu itu punya 20 product backlog. Asumsinya 20 yang akan kita kerjakan. Ternyata di tengah jalan, di sprint 2 yang kita deliver itu 5, yang 2 di reject sama user, maka mereka mengusulkan yang baru lagi, yang product backlog baru lagi. Sehingga itu masuk ke PBI baru kita, yang 2 yang nggak mereka suka kita buang dari PBI kita. Itu sangat mungkin. Jadi product backlog itu adalah sebuah variabel yang bisa bertambah, berkurang, setiap sprint. Based on kondisi pasar, based on feedback user, based on hasil riset dari PO, karena PO melihat ada yang lebih valuable dengan cara begini dan begitu. Itu sangat mungkin. Itu bedanya tradisional. Oleh karena itu ada istilah yang namanya pivot. Bu Desi pivot persevere, ya makanya itu nanti bisa jadikan tugas. Ada istilah pivot. Dan saya kemarin cerita, saya lupa bahwa yang saya ceritakan itu adalah angkatan 2022, berarti sekalian belum lahir ya. Belum lahir ya pada waktu itu. 23, masuknya tahun berapa? 22 ya. Ya, jadi itu angkatan yang sekarang kelas 4.
Mas Gagas, Mas Yopi, kenal? Ah iya, ada iya apa enggak ya? Jadi itu adalah produk yang dihasilkan tahun 2022 yang saya kemarin ceritakan ada pivot pivot di customer-nya, ada pivot di value-nya, ada yang ya, jadi ada rebranding. Itu satu yang tidak haram untuk dilakukan. Loh, berarti kalau gitu asumsi memang nggak valid, memang nggak valid dan itu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ternyata awalnya kan produk pick a bin itu mereka desain usernya adalah tukang sampah di luar sana. Ketika diuji coba pada mereka bilang, apa Mbak bikin ruwet ini, udah gitu tangannya kotor, habis pegang sampah suruh pegang HP. Nah ini kan HP-nya jadi kotor dan sebagainya. Sehingga kita tahu bahwa oh ini nggak cocok untuk customer itu. Kita pivot, customer-nya, usernya diganti menjadi tukang sampah cleaner yang ada di kampus. Kalau ini kan cenderung bersih kan kalau di sini paling cuma nyapu, ngepel gitu aja. Nggak sampai yang harus kotor-kotor begitu. Nah itu namanya ada pivot. Yang semula customer-nya siapa diganti ke siapa. Nah perubahan customer itu otomatis juga membutuhkan redesign dong. Yang semula asumsinya adalah yang di luar sana itu mungkin secara startup pendidikan mungkin rendah gitu ya. Yang di sini mungkin sudah kan biasanya kalau orang lamar cleaning service minimal SMA atau SMP gitu barangkali ya. Sudah lebih tinggi. Itu mungkin berbeda lagi desain untuk UX-nya. Nah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pivot itu something yang sangat diterima kalau kita bicara agile. Karena dengan pivot itulah justru kita jadi tahu apa yang sesuai dengan apa yang dimau oleh customer. Bukan yang dimau oleh developer. Cara maintain ekspektasi dari user itu dengan cara seperti itu. Oke. Iteratif, ada pertanyaan? Kayaknya perlu ice breaking lagi yang tadi masih disimpan untuk perform. Ya. Nih, saya wajah-wajahnya itu Bu Desi. Aduh. Ya kita pause dulu ya sebelum kita lanjut ke berikutnya. Silakan yang tadi dapat giliran perform. Ini yang tadi saya tunjukkan tentang perbedaan antara iteratif versi tradisional dengan iteratif versinya agile. Kalau iteratif tradisional itu adalah dari awal dia plannya adalah A sampai H. Dan dari awal sampai belakang lurus saja. Cuma bedanya iterasi pertama cuman A sampai B sampai C. Yang cuman gitu aja. Dipecah-pecah menjadi kecil-kecil tapi tetap aja dari awal hingga akhir planningnya tetap big design upfront. Desain besar sampai dengan di akhir, kemudian dipecah menjadi kecil-kecil. Jadi ketimbang kerjain semua di akhir baru dirasakan, mereka melakukan modif. Iterasi itu, tapi tiap iterasi yang dideliver ada yang deliver, tapi mereka tetap nggak berubah planning dari awal hingga akhir. Tapi kalau di dalam agile, kita boleh punya asumsi dia, tetap harus ada planning ya, punya asumsi ya, A sampai H. Nah, begitu kemudian dijalankan, iterasi pertama masih oke sesuai dengan planning. Iterasi kedua ternyata dari feedback, kita punya asumsi begini, kita validasi ternyata ada beberapa yang nggak sesuai dengan ekspektasi user. Jadi kita lemparnya itu A, B, C, oke. Nah, begitu DE ternyata mereka nggak suka. Maka DE-nya dibuang. Dan saat mereka nggak suka, mereka kasih mereka usulkan, ada yang baru nih, JKL. Jadi kita tahu bahwa DE nggak valid, JKL itu yang mereka butuhkan, tahu dari mana? User feedback. Maka kita mengakomodasi user feedback, sehingga membuat kemudian kita melakukan pivot, yang semula maunya lurus dan belok, dan kemudian jadi belok. Nah, ini sangat memungkinkan sehingga yang awalnya A, B, C, D, sampai H, jadinya ternyata A, B, C, F, G, I, J, L. Dan terus seperti itu. Sehingga yang akan selalu ada di dalam aplikasi kita itu adalah fitur-fitur yang memang user mau, user minta. Sehingga stickiness-nya terjadi kan, karena mereka tahu bahwa ini yang mereka suka, ini yang mereka mau. Nah, itu bedanya tradisional versus agile dalam bicara masalah iteratif. Terus yang tadi juga sempat kita bicara mengenai, ya sudah kan, tadi Bu Desi singgung, quality model, maka MVP itu minimal 3 yang pertama, correctness, reliability, sama usability. Ini baru kita bicara product operation. Kita belum bicara call yang lain ya. Jadi udah boro-boro bilang, tapi ini nggak secure, ini nanti bisa dibobol, bisa mau bicara mengenai itu kalau apa? Bicara apa masalah? Integrity. Integrity itu ini dulu dong, udah correct atau belum? Bicara mengenai, itu kan kalau kita usernya banyak, usernya sekarang masih belum ada. Jadi kita jangan berasumsi user banyak, nanti di-hack segala macam. Sebelum kita pastikan correctness benar, reliability, kemudian usability. Jadi ini sebuah urutan yang kita harus ikuti.
Kita nggak bicara efisiensi kalau yang 1, 2, 3, 4-nya belum beres dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang juga perlu kita perhatikan adalah MVP piramid. Pernah tunjukin ini ya sama sudah ya? Ya. Jadi MVP itu bukan kemudian ini. Jadi bukan dari satu slide jadi bahas dulu tentang fungsionalnya habis itu nggak begitu, tapi kita ambil semuanya, tapi satu diiris gitu ya dari bawah sampai ke atas. Oke, itu yang nah selanjutnya kita lanjut ke fungsi apa yang berikutnya yaitu atribut yang berikutnya untuk sebuah proses yang agile adalah collaborate daily. Collaborate daily. Ini untuk mengakomodasi prinsip nomor 4. Alif tolong dibaca. Ya. Business people and developer must work together. Kata kuncinya working together. Daily throughout the project. Yang harus working daily-nya ini, yang harus working together daily ini siapa saja? Nggak cuma developer, tapi juga ada business people-nya. Kan kalau di luar sana ya, masih di luar sana kan PO itu adalah ya orang bisnis, sedangkan developer itu orang teknis. Satu sisi itu business and developer, tapi working together itu juga termasuk adalah usernya, karena kita melakukan kolaborasi dengan user itu juga harus sesuatu yang sifatnya konstan, nggak bisa cuma sekali itu habis itu ngilang. Saya dengar kemarin ada seorang mahasiswa mengerjakan TA. Ini juga kisah nyata ya. Jadi dia ngerjakan TA. Judul TA-nya itu adalah UX yang semula, jadi dia itu mau merubah UX yang semula pendekatannya tradisional, terus dia menggunakan UCD, bahkan juga menggunakan Lean UX. Which ini kan agile. Nah sayangnya, dia merubah sistem informasi di rumah sakit kalau nggak salah, pokoknya instansi kesehatan. Yang sebenarnya dia punya ordal, karena ibunya kerja di situ, otomatis kan teman-teman ibunya juga kenal dia gitu kan. Sebenarnya dia punya akses ke situ, tapi entah kenapa, ketika dia kan mau tidak mau kalau agile itu harus ada user involvement kan. Gimana kamu tahu ini valid apa nggak valid kalau usernya nggak mau kasih feedback? Kalau usernya nyoba aja, aduh mas, sibuk mas, terserah kamu lah. Lah kan susah. Yang harusnya kan ada iterasi-iterasi, boro-boro iterasi, user feedback sekalipun dia nggak dapat. Sehingga dia cuma dapat requirement di awal, dan besok akan di-present di akhir. Terus kata pembimbingnya, lah ini apa bedanya dengan waterfall yang kamu mau kritisi itu? Lah ini waterfall juga yang kamu lakukan. Nanti kalau pengujimu itu, kamu kan pasti akan ditanya sama pengujimu, loh ndi sing jarene agile itu mana? Ini waterfall ini. Waterfall itu tidak bisa kalau tidak ada user involvement. Oleh karena itu, usermu itu, adik kelasmu, kak kelasmu gitu ya, itu adalah part of yang kita harus working together. Maka tadi saya bilang, sustainable product, sustainable business itu membutuhkan support dari banyak pihak. Tahun lalu kalian menjadi adik kelas yang membantu kakak kelas. Tahun ini kalian menjadi aktor utama. Tahun depan kalian jadi kakak kelas yang juga harus membantu adik kelas. Makanya kemarin kami sebagai SM, sebagai fasilitator ya, kami bilang kepada kakak kelas, kami bilang begini, sebagaimana tahun lalu kalian sudah dibantu oleh adik kelas kalian yang kelas D3 maupun D4, tahun ini giliran Anda memberikan gift-nya. Jadi setelah take, kan mereka sudah take ya, gift-nya mana tuh? Kepada adik kelas kami bilang, tahun ini giliran kakak kelas menjadi aktor, tahun depan giliran kalian menjadi aktornya. Maka ayo support. Nah, jadi kalau pada kalian saya nggak perlu ngomong kan, itu kan pada kalian sendiri. D3 akan bantu kalian nanti, maka kalian juga akan bantu mereka. Maka prinsip give and take itu harus jalan terus supaya bisnis ini berjalan dengan terus menerus. Kalau ada satu yang cuma ngambil give tak nggak mau take, kebalik, take nggak mau give, ya buyar kalau begitu. Ya kan orang cuma mau ngambil keuntungan tapi nggak mau kasih support kan, orang kayak gini ya buat apa kita kerjasama dengan orang seperti itu ya? Oke, kembali ke sini. Jadi collaborate daily itu menjadi parameter tim yang agile. Apa definisinya? Sistem kerja tim agile di mana anggota tim secara teratur.
bekerja sama, berkomunikasi, dan berbagi update setiap hari. Baik dalam sesi stand up singkat maupun diskusi yang komprehensif. Makanya kemarin waktu interview minggu lalu kan salah satu yang ditanyakan oleh Bapak Ibu dosen adalah gimana nih SOP daily-nya? Mau seperti apa? Gimana nih SOP komunikasi di dalam timnya? Oh, kita udah punya Bu grup Discord. Oh, kalau kita mau diskusi, oh gimana akses teknis pairing-nya? Itu semua untuk memastikan bahwa kalian sudah punya SOP cara bekerja sama di dalam tim. Daily. Ya. Di mana lingkup pembahasan ketika berinteraksi itu adalah membahas tentang apa aja progresnya. Progresku 24 jam terakhir adalah ini. Impediment-nya, sorry, ini internetku lagi bermasalah, ini laptopku lagi rusak, aku lagi nggak enak badan, aduh rumahku lagi ruwet, lagi sibuk, lagi banyak, kakakku menikah, lagi banyak kerja, dan sebagainya. Itu hambatan, impediment. Sekaligus ada rencana tindakan. Rencana aku nanti aku weekend aku mau nyepi, aku mau begini dan seterusnya. Nah, jadi itu saling dikomunikasikan. Satu anggota tim itu tahu sama tahu gimana status masing-masing. Mereka progresnya apa, kendalanya apa, rencananya apa, itu tiap orang tahu sama tahu. Gunanya apa? Jadi dengan memastikan semua anggota terhubung, terinformasi, itu akan membuat bisa saling mensupport dalam rangka mencapai target bersama secara efektif dan efisien. Saling mensupport. Nah, sehingga kalau di sini dikatakan nomor 1 yang paling kiri ya. The nice thing about teamwork is that you always have others on your side. Ini not only about yang secara fisikal bahwa kita selalu punya kemana-mana bareng, bukan itu. Tapi esensinya adalah kamu selalu punya teman yang membackup kamu. Gimana teman bisa membackup kalau mereka tidak tahu apa yang kamu lakukan? Di mana state kamu? Apa kendalamu? Apa rencanamu? Gimana mereka bisa membackup? Nggak bisa. Maka culture supportif itu baru bisa kita realisasikan kalau kita tahu sama tahu. Ini yang disebut dalam istilahnya namanya buzz factor. Pernah dengar? Apa tuh buzz factor? Faktor BIS? Maksudnya apa tuh? Ya, siapa? Dava. Dava yang kamu ya, Dava yang kamu. Kamu Dava kan? Ya, oke. Itu kalau bahasanya 1. Ya. Maka goal dari ini dengan kamu punya teman on your side, mereka tahu sama tahu, mereka bisa backup. Bahas faktornya jadi menjadi lebih dari 1. Ini yang gini, orang kata Mbak Bris itu kan, ya naudzubillah nggak ada di kelas ini ya. Kan nggak bisa sekarang ketabrak, nanti siang udah on lagi. Kan nggak bisa begitu, gitu kan. Nah, gimana kejadiannya kalau ada buzz faktor, ketabrak base, proyeknya terjalan. Nggak perlu ada di pause dulu, gara-gara dia yang paling tahu semuanya. Waduh, hanya dia yang bisa melakukan ini, gitu. Ini kok gimana? Hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Lah kan nggak gitu, gitu kan. Yang lain nggak bisa baca, nggak bisa ngelanjutin. Nah, nggak bisa begitu. Termasuk kamu diajarin clean code, refactoring itu demi untuk membuat programmu itu readable, dibaca oleh temanmu yang lain. Mereka bisa membackup, melanjutkan. Itu namanya buzz factor. Maka, adik-adik, collaborate daily, itu salah satu dampaknya adalah kalian bisa saling tahu, bisa saling membackup. Yang namanya orang itu kan nggak selalu bisa on kan, mungkin pas lagi sakit, mungkin lagi ada persoalan di rumah, mungkin ada kesibukan yang lain yang nggak bisa ditinggalkan. Ya, jadi yang semula dia membackup, tapi ketika kemudian dianya nggak on, ganti oleh yang lain. Maka collaborate daily itu dalam rangka untuk bisa meningkatkan buzz factor. Yang semula 1 menjadi 2, 3, dan seterusnya. Di samping ada tuntutan untuk T-shape. T-shape itu kan skillnya. Buzz factor itu untuk tahu di mana state-nya. Oh, di situ. Anytime kemudian ada yang nggak bisa on, diganti dengan yang lain. Langsung bisa melanjutkan. Nggak perlu ada delay-nya. Ya, oleh karena itu, the nice thing about teamwork. Nah, teamwork itu adalah karena kita bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Dari Steve Jobs, dia katakan, great things in business are never done by one person. Karena kita bicara bisnis itu bicara sustainable. Ya, maraton. Orang kalau sendirian, kehabisan napas tengah jalan. Ya, oleh karena itu, the great thing in business adalah never done by one person. They done by a team of people yang punya visi yang sama, punya shared goal yang sama. Nah, itu dia tim. Kemudian yang dari Dwayne Johnson, dia katakan apa? Nih, kita meredefinisi sukses.
success isn't always about greatness. It is about consistency. Orang bisa juara, iya. Tapi bagaimana dia tetap bisa mempertahankan posisi itu juga sebuah sukses. Jadi nggak cuma sekali, tapi habis itu selesai. Karena ingat saya pernah sampaikan bahwa product development itu adalah endless game. Ya, bisa jadi sekarang yang terbaik adalah produk itu, tapi itu apakah akan dijamin seterusnya dia? Enggak tentu. Bisa jadi dia akan dikalahkan oleh yang lain. Karena kita bicara mengenai konsistensi. Maka consistent hard work leads to success. Greatness will come. Jadi kalau konsisten, maka greatness itu hanyalah bonus saja. Nah, supaya bisa konsisten bagaimana? Butuh tim. Supaya timnya bisa saling kolaborasi gimana? Butuh collaborate daily. Nah, seperti apa parameternya? Yang paling kiri. Tim tidak pernah atau sangat jarang berkolaborasi, lebih dari 1 bulan. Ini sekedar sharing kejadian di tahun-tahun sebelumnya ya. Mudah-mudahan nggak jadi di angkatan ini. Jadi sudah mulai masuk ke sprint 4, sprint 5, itu kalau ditanya, gimana daily-nya? Iya Bu, jalan seminggu sekali. Loh, namanya weekly, bukan lagi daily meeting, tapi weekly meeting. Atau bahkan mungkin terakhir meeting itu kapan ya Bu ya? Kayaknya bulan kemarin deh. Jangan sampai ya. Ada jadinya apa? Monthly meeting gitu kan. Namanya daily meeting, daily stand up gitu. Jadi harus tiap hari. Nah, jadi konsepnya tiap hari tinggal diakali gimana caranya, mau online, mau offline, mau tempatnya di mana. Nah, itu yang harus disepakati ya. Yang kedua, nggak sampai sebulan amat sih, tapi tetap aja nggak tiap hari, antara 7 sampai 30, jadi itu sudah di weekly jadinya. Itu juga masih jelek itu secara atribut collaborative daily-nya. Yang sudah kuning, cukup sih antara 1 sampai 7 hari. Jadi 5 hari atau seminggu 2 kali. Nah, itu juga masih kuning itu. Udah mulai hijau adalah aktif kolaborasi tiap hari, tapi hanya dalam komunikasi. Kayak reporting gitu loh, lapor. Aku sudah selesai ini. Tapi nggak ada ngobrolnya, nggak ada diskusinya. Nah, tapi yang paling keren adalah kalau collaborate daily, yang dibicarakan tuh ya komunikasi maupun pekerjaan. Kaitannya dengan problem tiap orang maupun problem tim, itu dibahas bareng. Nah, itu yang kita inginkan ada pada timnya kalian. Oke, sampai di sini collaborate daily. Ada pertanyaan? Nah, jadi apa yang kita bahas, ini teorinya, itu juga yang harus kalian lakukan. Nggak masalah sekarang tim kalian saatnya ada di mana. Mungkin sekarang, nggak mungkin yang itu kan, yang baru kemarin ya. Mungkin yang di sini sekarang startnya. Maka pasang goal harus bergerak menuju ke sini. Oke, dengan begitu insya Allah timnya akan menjadi tim yang agile, maka produk yang bagus itu menjadi bonusnya. Ya. Jackpotnya dapat produk yang bagus. Kalau timnya sudah individualnya bagus, environment-nya bagus, prosesnya sudah benar, insya Allah produk itu adalah hasilnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, maka untuk sesi yang pertama, proses dari AM ya, bagian 1 saya cukupkan sampai di sini. Kita masih tersisa ada 4 atribut lagi yang kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah, yaitu nih ya. Jadi masih ada tersisa kita bahas tentang face to face. Halo. Face to face, constant pace, simplified work, dan collaborate with customer. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.